Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Tanya Ustadz. Nah, kali ini Firda Ananda sudah kembali bersama lagi bersama Ustadz Tajul Muluk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan nih mengenai sekarang kan zaman media sosial, zaman digital kan sudah di tangan kita seperti itu, itu Ustadz. Nah, kemudian sering ada orang yang mungkin suka update status atau update story di Instagram atau di WhatsApp seperti itu mengenai kehidupannya, termasuk soal ibadahnya, diupdate di media sosial. Kemudian bagaimana hukumnya dalam Islam ketika kita mengupdate amalan yang sudah kita lakukan ke media sosial, seperti mungkin sedekah atau sholat atau puasa seperti itu, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal baik, terutama di bulan Ramadan. Di antara yang amal baik yang kita lakukan bukan hanya amal baik kita yang berurusan langsung dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia, ibadah sosial itu ya. Ibadah sosial itu di antaranya sedekah tadi. Nah, ketika kita kaitkan pada kondisi kekinian ya, banyak orang yang melakukan apa itu nampaknya tidak bisa kalau dia tidak menguploadnya di media sosial media gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang mengkait-kaitkan perilaku seperti ini dengan penyakit riya ya, riya itu penyakit ya, maka saya kira perlu diperjelas dulu, karena riya itu satu perbuatan yang juga ada motivasinya. Kalau ada orang melakukan show up ya, melakukan pamer atau menunjukkan satu perilaku baik yang ia lakukan, tapi dia tidak punya orientasi untuk riya, maka dia tidak termasuk riya. Contoh misalnya ini, riya itu adalah memperlihatkan hal-hal baik dari pribadinya dengan harapan dia akan mendapatkan feedback ya, pujian-pujian dari orang, pujian yang dicari, sehingga bisa jadi definisi ini akan memilah ya, atau akan membatasi. Tidak semua orang yang memasang di media sosialnya itu, di laman medsosnya itu, kerja-kerja sosialnya dia itu kemudian kita sebut riya. Misalnya dia ingin mengajar, ingin memotivasi orang lain, maka itu tidak termasuk riya. Kalau riya jelas ya, misalnya ada sebuah hadis Nabi yang berkata bahwa di antara yang paling aku takutkan, kata Nabi, dari kemunculan Dajjal nanti di akhir zaman itu adalah riya yang dilakukan oleh umatku. Kenapa? Karena riya itu sebenarnya itu adalah penyakit yang bisa merusak ketauhidan seseorang. Karena dia pada akhirnya menjadi terbiasa melakukan ibadah itu orientasinya bukan untuk Tuhan, tapi untuk makhluknya, untuk sesama. Nah, ini kemudian lama-lama orang tersebut ketika beribadah itu bahkan bisa saja sama sekali dia tidak pernah memikirkan atau mengorientasikan ibadahnya itu untuk penghambaan dia, pembuktian kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah menikmati feedback langsung dari publik gitu ya. Kita kalau bicara tentang riya ini, itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ma'un ya. Dalam surah Al-Ma'un itu berbicara tentang orang-orang yang memamerkan ibadahnya, sholatnya. Nah, kata Nabi, orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini masuk kategori yukadzib bid-din ya. Siapa orang yang yukadzib bid-din? Itu orang yang melakukan amal ibadah yura'un, hanya untuk mendapatkan pujian-pujian. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin disebut dengan pansos ya. Dia melakukan pansos dengan cara
menjual atau memamerkan ibadahnya, tapi betul-betul dia hanya ingin mendapatkan pujian-pujian itu saja. Maka berbeda kemudian ketika ada orang memasang atau dia memamerkan, tapi tidak bertujuan untuk mendapatkan feedback pujian dari publik, dia justru berharap orang termotivasi seperti apa yang dia lakukan. Jadi tergantung tujuan dan niatnya dari orang itu ya. Betul. Supaya kita, ini penting ya, definisi tentang riya itu diperjelas supaya kita tidak terjebak juga kepada buruk sangka. Ya, waduh, kita ngelihat story-nya WhatsApp dia kok gitu kan, habis melakukan apa. Kalau dia ternyata tidak punya niatan untuk mendapatkan pujian, berarti ya dia baik-baik saja, dan justru jangan sampai kita terjebak, wah ini riya. Jadi suudzon kita tetap menjaga hati kita ya Ustaz. Betul. Dari buruk sangka dan juga riya itu sendiri. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Terus Tribuners, itu tadi jawaban dari Ustaz Tajul Muluk mengenai riya. Demikian tanya Ustaz kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.